Halo teman-teman, ini kita mau coba bahas kripto berdasarkan para ulama, negarawan, dan lainnya halal atau haram. Oke teman-teman, sebelum kita bahas soal halal atau haram ya, kita coba bahas apa itu halal dan haram ya. Pertama, halal itu kan boleh, ya kan? Haram itu ya dilarang. Nah, dilarang, halal boleh menurut siapa, haram juga menurut siapa. Nah, hukum di dunia ini ya, hukum itu ada tiga teman-teman. Satu, hukum agama. Agama, apakah teman-teman agamanya Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, agama-agama yang diakui di Indonesia lah ya. Nah itu juga punya hukum teman-teman. Ada halal haram dan ada halal dan haramnya, ada boleh dan dilarangnya ya. Dan tidak boleh. Dampaknya apa? Kalau kita melakukan hal yang halal ya diperbolehkan. Kalau yang dilarang tidak diperbolehkan ya ada ancamannya, apakah ancaman di dunia berupa karma, atau misalkan ancaman di akhiratnya atau di afterlife-nya berupa hukuman masuk neraka. Setiap agama itu punya aturannya masing-masing ya teman-teman ya. Jadi hal-hal atau haram itu. Nah, pertama kan hukum agama. Lalu kedua dari hukum negara. Ya, ada boleh atau tidaknya ya teman-teman ya. Nah, boleh atau tidaknya di hukum agama dan hukum negara itu belum tentu sama teman-teman. Ya, nah kedua itu bisa jadi negara memperbolehkan tapi agama tidak memperbolehkan, ya kan? Nanti kita kasih contoh-contohnya. Dan yang ketiga ada lagi hukum adat teman-teman. Hukum adat itu biasanya setiap negara itu punya eh, adatnya masing-masing, punya kebiasaan. Sebelum negara ini terbentuk itu kan sudah ada suku-sukunya, ada komunitasnya, ada sektariannya. Ya maksudnya sektarian itu maksudnya ya golongan-golongan atau kelompok ya. Jadi di hukum adat pun ada boleh dan tidak atau dilarangnya. Nah ini pasti sama enggak ya? Belum tentu juga teman-teman. Bisa jadi di hukum adat itu ada misalkan di Papua ada hukum adatnya harus ngeganti dengan babi misalkan ya kan. Sedangkan di agama, di Islam itu nggak boleh dengan babi, ya kan? Nah itu eh, perbedaannya ya. Jadi kita balik lagi ke kripto ini teman-teman. Nah kripto ini masuk di kategori mana? Di hukum agama dan di hukum negara dan di hukum adat. Ya, kalau kita melanggar aturan agama, berarti kan kita dapat ancaman masuk neraka atau dapat ancaman karma. Kalau kita melanggar hukum negara, ya kita diancam masuk penjara, ya kan? Kalau melanggar hukum adat, ya eh, kita kena sanksi dari adat ya. Ada yang harus ganti kerbau, ada yang harus ganti babi, ada yang eh, kena hukum macam-macam lah. Karena hukum adat itu setiap adat istiadat itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi jadi balik lagi ke kripto, boleh atau enggak secara hukum agama? Oke, pertama kita coba dengar dari MUI ya teman-teman ya. Ini kita sampaikan dari MUI-nya ya, boleh atau enggak. Cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar, doror, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan BI Nomor 17 Tahun 2015 ketika itu dimaknai sebagai mata uang. Nah, gini teman-teman, menurut MUI itu kalau misalkan menurut hukum negara ya, berarti ya, menurut MUI itu mengacu ke hukum negara, itu dilarang teman-teman kripto ini karena di negara Indonesia ini pembayaran yang sah itu hanya rupiah. Jangankan teman-teman pakai emas ya atau pakai dolar, teman-teman juga nggak boleh, dilarang ya di Indonesia ini ya teman-teman ya. Teman-teman nggak boleh jual beli pakai dolar ya. Itu kan mulai banyak yang ditangkap juga ya. Kalau di mall, di Blok M atau dimanapun sempat di Blok M atau di mana ya, di mall-mall ada sempat penjualan pakai dolar. Nah itu nggak boleh, dilarang ya teman-teman. Jangankan itu ya, di Indonesia ini teman-teman jual beli pakai dinar dan dirham pun itu dilarang teman-teman. Ya, di Indonesia ini
tidak boleh juga jual beli pakai dinar dan dirham. Nah, ancamannya hukum negara, teman-teman. Nah, kita coba lihat nih, di sini ada sempet nih dibahas di Indonesia. Dinar dan dirham itu praktik kurang wajar. Pasalnya, itu bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sesuai undang-undang, sistem pembayaran di Indonesia itu rupiah, ujar Umar. Viralnya pasal tersebut membuat Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa mata uang rupiah merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan adanya indikasi penggunaan alat pembayaran selain rupiah di masyarakat, Bank Indonesia kembali menegaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Mata Uang, rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan setiap transaksi yang bertujuan pembayaran di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. Ya kan? Nah, di Indonesia itu hanya rupiah saja ya teman-teman yang diakui ya. Yang lain itu nggak bisa nih. Ini sempat ada nih Zaim Zaidi, dia jual beli pakai dinar dirham, ya ditangkap juga teman-teman ya. Atau ada Bosman Mardigu coba bikin emas dan lain-lain, itu pasti diacak-acak teman-teman. Nggak akan bisa ya di negara Indonesia kita selain rupiah ya. Jadi intinya kalau secara hukum negara ya itu haram teman-teman ya, kita jual beli pakai cryptocurrency ya. Kalau dianggap itu tuh kripto itu mata uang, ya kan? Tapi kalau kita anggapnya kripto itu barter, ya bagaimana? Ya kan belum tentu juga. Nah, bagaimana konteksnya di hukum agama? Ya di hukum agama ya boleh teman-teman, kita coba dengar dari para ulama ya. Kebetulan di sini saya muslim, jadi kita acuannya ke para ulama semua ya, karena saya rasa sih di agama lain, di Kristen, di agama Katolik, di agama Hindu, Buddha, ini tuh nggak ada yang mengatur ya. Jadi sah-sah aja ya. Hanya Islam doang yang membahas soal hal haram ini di sini ya. Yang saya tahu ya. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan ya. Dan di hukum adat juga nggak ada ini soal cryptocurrency ini, karena adat ini sebelum negara terbentuk udah ada hukumnya ya. Jadi baku dan tidak ada penambahan biasanya di hukum adat ini. Kecuali hukum negara. Ya, hukum negara ini bisa ditambah atau dikurang karena undang-undang dasar dia bisa ubah atau kurangin ya. Ada revisi, amandemen, macam-macam lah ya kan. Nah, kita coba dengar dari Ustadz Adi Hidayat gimana sih soal kripto ini. Iya, Ethereum ada, cuman kan dia nilai-nilai digital aja dituliskan 0, sekian atau 1 Ethereum dan seterusnya, ya kan? Nah, tapi ketika dimunculkan, dihadirkan, dia nggak punya wujud fisik. Jadi bagaimana menukarkan sesuatu yang ada dengan yang tidak ada? Ya, jadi sifatnya hanya semacam orang kontrol aja, ada angka-angka, tapi wujudnya nggak ada gitu. Ya, Anda kan nggak mungkin menukarkan misalnya sesuatu yang wujudnya fisikal ada dengan sesuatu yang nggak nampak gitu. Ya, kan nggak sama. La yastawil bainal insani wa kuntilanak gitu. Anda kan nggak mungkin nukarkan manusia dengan jin, karena nggak serupa gitu kan. Jin kan nggak tampak, manusia ada. Ini ilustrasi gitu kan. Ya, jadi sesuatu ini persoalan. Kalau ini soal bisa selesai, maka aman. Cryptocurrency sekarang kita tahu. Ya, nah berdasarkan Ustadz Adi Hidayat, ya kan, cryptocurrency itu beliau itu dianggap haram karena dia nggak bisa dicetak fisiknya, ya kan. Cryptocurrency itu nggak bisa dicetak fisiknya, atau membeli barang sesuatu yang tidak ada dengan barang yang ada, atau barang yang ada dengan yang tidak ada. Ini kalau kita masuk ke arah GoPay, Dana, ya kan, atau OVO, uang-uang digital e-wallet, ya kan, ini seperti itu teman-teman. Kita nggak bisa GoPay ya teman-teman. Gimana caranya ngeprint GoPay? Gimana caranya teman-teman ngeprint OVO, Dana? Ya bisa kan, teman-teman harus transferin dulu ke bank, ya kan, ke bank harus transferin dulu kan, baru uang itu bisa ditarik di ATM, bener nggak? Nah itu tuh cryptocurrency ya hampir mirip juga seperti GoPay, Dana, OVO yang harus ditransferin dulu ke bank. Nah kalau saya biasanya cryptocurrency itu saya pakai aplikasinya toko kripto teman-teman. Nah saya transferin kripto itu USDC, USDT ke IDR. Karena ada juga BIDR ya, BIDR ada. Ya, nah biasanya kita transferin dulu
ke IDR akhirnya sampai nanti setelah jadi IDR itu kita bisa transfer ke bank yang bisa tarik dana, BCA, Mandiri, BNI dan lain sebagainya. Oke, berdasarkan info Adi Hidayat itu sesuatu yang tidak terlihat ditransaksikan dengan yang terlihat, atau misalnya kan yang tidak terlihat itu banyak teman-teman ya. Kalau kita pun lihat misalkan oksigen lah ya, teman-teman beli oksigen kan tidak terlihat teman-teman ya. Ya tidak terlihat, kita beli oksigen, kalau ada sesak napas kita beli oksigen. Nah, oksigen itu nggak bisa dipegang, nggak bisa terlihat. Ya, kita beli dengan rupiah, ya kan? Kalau indikasinya tidak bisa terlihat, nggak semua itu berwujud fisik ya teman-teman ya. Nggak semua barang yang komoditi itu bisa terlihat. Ada yang tidak bisa dilihat tapi ada. Ya kan, bisa dirasakan seperti udara, oksigen, atau kita freon, argon. Itu kan kita beli tuh gas-gas itu ya. Nggak bisa lihat teman-teman ya. Tapi itu tuh ada. Tapi bisa kita buktikan juga keberadaannya atau fungsinya ada. Atau listrik ya teman-teman, di mana lihatnya? Kalau listrik arus besar ya memang teman-teman bisa lihat ya. Ada kilatannya. Coba tapi teman-teman lihat listrik yang mengarus yang nempel di tembaga atau di besi. Teman-teman nggak bisa lihat itu, ya kan? Jadi bisa saja barang itu tidak terlihat tapi ada. Jadi belum tentu yang tidak terlihat itu tidak ada ya, teman-teman. Kalau acuannya karena satu tadi barang tidak terlihat dibeli dengan barang yang fisik ya, nggak semua barang itu terlihat. Kedua, kalau barang itu nggak bisa di-print secara digital, karena digital nggak bisa di-print. Nah, GoPay, OVO pun sama teman-teman, nggak bisa di-print secara langsungnya, harus transferin dulu ke bank. Jadi menurut saya pernyataan atau statement Ustadz Adi Hidayat ini, jika kita pakai parameter atau acuan atau indikasi atau komoditi lain ya yang semisal itu, saya anggap ya tidak relevan. Kripto ini jadi haram karena dia itu nggak bisa ditransferkan. Tapi misalkan kita anggap kripto ini, anggaplah seolah-olah barter ya teman-teman. Kripto ini barter nih. Ya ibaratnya sekarang teman-teman mau barter, kan suka ada nih di Facebook, di manapun ya. Mau tuker kucing dengan pakan kucing, ya kan? Kan itu bukan pembayaran yang sah ya teman-teman ya. Dia breeder kucing, pecinta kucing, maunya tuker sama makanan kucing. Tapi sebetulnya harga makanan kucing nggak mungkin dia mau yang makanan kucing kiloan ya. Mungkin dia kasih pakai brand-brand Whiskas, ternyata ujung-ujungnya ya sama juga 3 juta juga atau 2 juta juga ya. Nilainya ya senilai 2 juta atau 3 juta itu pakan yang nggak mungkin lah. Teman-teman mau dia barter kucing Persia atau misalkan kucing Maine Coon dengan 1 kilo pakan kiloan, nggak mungkin dia mau lah. Itu pasti setara juga harganya ya. Nih soal barter ya, anggaplah kita barter barang fisik jadi dengan cryptocurrency atau dengan lainnya. Nah ini menurut Ustadz Adi Hidayat. Nah kalau ada juga maksud Ustadz Halid, nah gimana sih coba menurut Ustadz Halid? Hal seperti itu. Nah kalau kripto dan yang semisalnya itu kalau saya ditanya, maka saya masih sering mengatakan coba kita menunggu fatwa para ulama karena ini kan produk-produk baru kan. Digital kan, uang digital kan. Betul. Jadi yang sekarang yang perlu kita garis bawahi dalam masalah investasi seperti ini adalah tunggu fatwa para ulama karena ini akan menjadi bahasan internasional. Dan sampai sekarang belum ada 100% pendapat ulama mengatakan itu boleh ataupun nggak boleh. Iya, jadi mereka itu lebih banyak masih mempelajarinya. Yang saya tahu begitu. Yang kami banyak kenal para ulama-ulama di Timur Tengah, memang mereka masih terus mempelajari karena kan ini sistem baru, ya, apalagi produknya tidak ada. Dan bagaimana mempertemukan antara sistem syariat yang membolehkan transaksi jual beli dengan produk yang ada depan mata dengan produk yang tidak ada depan mata. Karena kalau ada produk depan mata maka selesai. Itu akan lebih mudah. Sehingga kita lihat ini halal atau tidak. Jual minuman, jual makanan, sektor real, properti misalnya, jualan mobil, rumah, itu semua emas, perak, depan mata kan ada. Nah permasalahan dalam kripto dan sejenisnya ini nggak ada produknya. Gitu kan? Dia nggak ada nyata depan mata. Jadi kita untung rugi itu kita seperti orang yang sedang dipermainkan tanda kutip di sini dengan atau diatur dengan sebuah sistem. Kamu untung hari ini sekian, kamu rugi hari ini sekian.
tanpa kita tahu ini mana produknya. Hmm. Nah, kalau menurut Ustadz Halid, masalahnya kalau kita acuan ke zaman Nabi, ya kan, barang itu transaksi jual beli itu dengan dirham atau dengan dinar atau tukar barang itu tuh semua barangnya ada fisik, teman-teman. Ya, maksudnya fisik itu gimana? Ya tukar kambing dengan emas, tukar kambing dengan sapi. Sorry, bukan sapi ya, kalau di sana unta, jarang ada cerita sapi ya. Ya, jadi tukar kambing dengan sekian sekian kambing dengan sekian unta misalkan ya. Tukar sekian kambing dengan sekian kuda yang setara ya. Belum ada di sana itu jual oksigen ya, teman-teman. Belum ada jualan listrik ya. Zaman dulu itu ya, belum ada juga orang yang jualan las argon misalkan ya, harus beli CO atau harus beli gas argon atau misalkan beli sesuatu yang tidak terlihat ya, karena belum sempat ditemukan, teman-teman. Kalau zaman dulu itu semua barang itu semua terlihat ya. Kalau zaman dulu nggak seperti sekarang yang mungkin banyak barang yang tidak terlihat yang bisa kita jual belikan. Ya, salah satunya NFT nggak terlihat, tapi ada di internet. Kalau yang lebih gaib sih sebenarnya udara. Lu mau gas argon, mau gas oksigen, atau misalkan gas hidrogen, ya kan? Ya macam-macam gas itu bisa dijual, teman-teman, sampai gas LPG, ya kan? Kalau kondisinya banyak memang bisa jadi cair, ya kan? Tapi kalau kondisinya sedikit, ya nggak kelihatan, teman-teman. Itu gaib juga ya. Oke, menurut Ustadz Adi Hidayat ya, karena acuannya fisik dengan fisik, sedangkan teknologi sekarang atau komoditas sekarang nggak semua barang yang bisa terlihat mata itu bisa dilihat oleh teknologi ya. Ada alatnya yang mendeteksinya. Jadi mata kita itu kemampuannya terbatas, teman-teman. Nggak semua bisa dilihat dan nggak semua bisa dirasakan. Ya contohnya misalkan hal-hal yang berbahaya banyak, teman-teman. Radioaktif misalkan ya kan, nggak terlihat, nggak tercium, nggak teraba, tiba-tiba kalau teman-teman kena radioaktif dari nuklir ya bisa hancur juga tubuhnya, bisa sakit dengan tidak tahu ada penyakit apa ya, tapi karena kena radiasi. Oke, itu seperti itu info dari Ustadz Adi. Ustadz. Nah, gimana kita coba dari Ustadz Abdul Somad, ya kan, pendapat penjelasannya. Uang digital sebagai alat tukar oke, tapi sebagai investasi beberapa pemain money crypto kehilangan uang. Bapak Ibu ikut tak berita si fulan artis terkenal kehilangan uang digital karena kehilangan karena sebagai alat investasi. Nah, kalau menurut Ustadz Abdul Somad itu money crypto itu berdasarkan uang atau currency atau alat tukar. Ya uang juga sebenarnya alat tukar, cuman sama zaman dulu mungkin tukar kambing sama unta, atau tukar sama emas. Ya, kalau dulu emasnya masih di gram ya, pakai berat, ya kan, belum dicetak jadi dinar atau dirham, pakai alat-alat barang tambang lah ya, itu juga sebenarnya tukar ya kan, trade tukar. Nah, uang pun sama, itu alat tukar untuk barang dan jasa, ya kan. Uang itu digunakan alat tukar untuk barang dan jasa. Nah, makanya kalau dari Ustadz Abdul Somad itu ya sebagai mata uang yang diperbolehkan. Ini mungkin acuannya, kalau acuannya pada hukum agama ya, sama hukum agama ya, itu boleh. Yang dia bahas itu berdasarkan hukum agama boleh. Tapi berdasarkan hukum negara, jelas kalau para ustadz ini bukan ahli hukum tata negara ya, teman-teman. Bukan seperti Refli Harun, dia pasti pakai acuan hukum tata negara. Tapi kalau para ustadz, ulama, itu pakainya hukum agama yang lebih dikedepankan. Jadi kalau menurut Ustadz Abdul Somad ya boleh itu sebagai alat tukar atau currency ya, mata uang atau alat tukar. Jadi ya nggak dosa kita ngerjain itu, yang melakukan itu ya. Oke, jadi kita balik lagi, recapnya seperti apa sih
summary-nya ya halal itu boleh, haram itu ya tidak boleh atau dilarang. Dari hukum agama, ya kripto ini menurut pendapat saya, ya kan, ini boleh teman-teman. Saya mempelajari, ya saya di IT lama, mempelajari kripto juga sempat dari lama juga, kita main kripto bertahun-tahun, ya kan. Kita hukum negara, ya lihat juga dari para ahlinya, ya hukum adat mungkin di kripto ini dikesampingkan karena jarang ada hukum adat yang bahas tentang kripto ini ya. Kalau hukum agama pun hanya agama Islam khususnya ya yang banyak yang ada aturannya ya, bukan karena kripto ini boleh atau tidak atau hukumnya. Enggak, hukum di Islam itu eh, bisa jadi rupiah kita belikan narkoba ya tetap haram teman-teman ya. Di hukum agama haram kalau barang yang kita beli itu ternyata barang yang haram. Ya, barang yang dilarang kayak narkoba, misalkan barang-barang ilegal, senjata api, atau misalkan kita beli menadah barang curian, nah itu tetap haram teman-teman ya, walaupun menggunakan mata uang yang sah. Jadi tetap aja kalau misalkan hukum agama dan hukum negara kalau kita pakai barangnya yang haram, ya kan, barang yang dilarang, barang terlarang, ya tetap haram, teman-teman ya, tetap haram, tidak boleh. Walaupun pakai rupiah, apalagi pakai kripto, ya kan, ya lebih nggak boleh juga, ya kan. Nah kalau misalkan barangnya halal, gimana? Kita beli pakai kripto, ya bisa-bisa saja teman-teman pakai kripto ya kan. Mungkin seolah-olah di negara dilarang kita transaksinya pakai kripto, tapi kan kita juga kalau pakai GoPay, OVO dan lain-lain kan bisa teman-teman ya. Nah, kenapa nggak bisa pakai GoPay dan OVO? Ya karena GoPay dan OVO itu ya bisa ditransferkan ke bank yang Indonesia akui, bank-bank Indonesia, ya kan? Nah, kripto pun sama, kita juga bisa tukar ke, ada yang mungkin di transaksinya di Indodax, ada yang mungkin toko kripto, ada yang mungkin pintu atau dan lain-lain lah. Jadi secara garis besar, si kripto ini masih bisa ada yang terimanya teman-teman ya. Ada untuk transaksinya bisa pindah dari kripto menjadi rupiah. Itu aja mungkin teman-teman pembahasan soal halal dan haram terkait kripto berdasarkan para ulama. Tapi secara garis besar saya, menurut keyakinan saya, kalau kripto ini halal teman-teman ya. Nggak, masa iya sih masuk neraka kita tukeran barang, kecuali kalau kita menipu ya, karena di situ itu kita tidak ada unsur menipu ya. Walaupun ya kripto ini harganya fluktuatif. Fluktuatif itu ya bisa naik, bisa turun, ya kan kripto itu. Tapi beda sama rupiah teman-teman ya. Rupiah itu turun terus teman-teman. Iya kan? Kalau rupiah itu turun terus, nggak bisa naik teman-teman harganya. Harga naik itu sekarang per US dollar harganya 18.000, ya kan? Ya per emas aja, ya kan? Harga. Kalau kita lihat ya dari emas ya, kita teman-teman cek ya, emas ya. Lihatlah, emas itu berapa nih? Lihatnya, rupiah itu yang paling tidak stabil teman-teman ya, yang paling kusut. Kusut itu apa nih? Tahun 90 emas itu harganya 24.000 per gram. Ini sekarang kita 2026 ya, udah 2,4 juta atau 2, udah 110 kali lipat teman-teman ya. Dari tahun 90-an ya. Artinya apa? Artinya rupiah ini terus mengalami inflasi teman-teman. Teman-teman simpan, kalau tahun 90 teman-teman itu nyimpan uang berbentuk rupiah 24.000, sekarang ya hanya kebeli Indomie mungkin 5 biji, ya kan? Tapi kalau nyimpan emas, ya kan, tahun 90 teman-teman nyimpan emas, orang tuanya, neneknya, kakeknya, ya sekarang ya kebeli 5 gram emas mungkin atau 10 gram emas, kebeli motor. Ya, 10 gram emas aja tahun sekian. Ya, sekarang bisa kebeli motor. Tapi kalau teman-teman 10 gram ini 240.000, ya kan? 240.000 beli apa, cicilan motor pun nggak cukup ya teman-teman ya. Jadi rupiah ini juga sama ya, tidak stabil ya.
harganya, bukan tidak stabil, malah cenderung harganya terus tergerus inflasi, terus turun harganya, semakin tidak ada nilainya. Kalau kripto masih mending, ada naiknya, ada turunnya ya. Kalau rupiah ini nggak ada naiknya teman-teman ya. Sekarang oke lah naik ke 18.000 terus turun jadi 17.800 sekian, kena potongan transaksi, kena potongan kurs dan lain-lain, tetap aja nggak ada untungnya teman-teman. Kita jaga simpan asetnya di rupiah. Beda kalau simpan dolar, tiba-tiba rupiahnya anjlok, tiba-tiba rupiah turun, ya dolar tetap ya teman-teman. Nah itu bedanya ya. Tapi ya nggak saya salahin juga sih rupiah ya. Memang kalau kita bahas lebih jauh terkait scam atau yang merugikan, semua itu scam ya teman-teman. Nanti kita bahaslah soal scam, tentang mata uang itu scam atau enggak. Itu aja mungkin, tapi karena kita sekarang pembahasannya halal atau haram, boleh atau tidak soal kripto, ya intinya kalau saya sih kripto ini selama tidak melanggar hukum agama, dan kalau saya jual, saya beli barang sesuatu yang halal, barang yang halal ya, barang yang halal itu pakai kripto ya nggak apa-apa, toh nggak diancam masuk neraka kalau saya beli barang halal itu misalkan ya kan. Masa iya sih kita beli barang terus pakai kripto masuk neraka, ya kan? Karena kriptonya sendiri ini nggak saya anggap haram, ya kan? Nggak saya anggap haram secara pribadi saya ya. Ya terkait naik turun setiap harga itu berbahaya. Sama aja teman-teman. Teman-teman waktu 98 itu tiba-tiba US dollarnya, rupiahnya jadi 20.000 dari sekian ribu, ya kan? Sama aja teman-teman ya. Harganya tidak ada nilainya langsung, ya kan? Itu kalau saya pribadi mungkin saya rasa boleh terkait hukum ini ya, itu balik lagi ke teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang main kripto halal haram, itu bukan konteks, ada konteks lain. Apakah teman-teman kripto itu ada, nanti kita bahas di video lainnya apa soal apakah ada di sini namanya investasi, ada spot, ada future. Nanti kita coba bahas yang lain di sesi selanjutnya. Oke, gitu aja teman-teman.